Ya, halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows menjadi super ringan dan lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi ini kemungkinan panduan terakhir kita di Calypso is Latency Guide. Nah, jadi di video terakhir ini, gua itu telah menemukan suatu cara yang dimana untuk kalian khusus pengguna awam ya atau pengguna baru untuk komputer atau laptop, saran dari gua cara yang satu ini bisa kalian skip aja karena takutnya kalian itu tidak paham dan ini ya kurang dimengerti. Nah, jadi yang bakal gua ambil di sini itu ada di paling bawah guys, di Calypso is Latency Guide. Jadi ini guys. Nah, ini dia ya, kita sudah sampai. Jadi yang gua ambil tuh yang pertama di ini yaitu Roach is BIOS Optimization Guide. Lalu yang kedua ada yang namanya Fujitsu Primergy Server BIOS Settings for Performance, Low Latency, and Energy Efficiency. Nah, kalau kita lihat dari punyanya si Roach, itu dia ada banyak banget ya pengaturan BIOS yang perlu dimatikan. Jadi di sini kalian bisa lihat, ini ada yang pertama ada BCLK, kemudian kedua ada memori strap atau memori multiplier, lalu yang ketiga ini dan seterusnya guys. Nah, ini ada sekitar 19. Kemudian kalau kalian memakai MOBO atau motherboard Asus, nah ini juga disediakan nih mana yang harus manual, disable, auto, dan macam-macam. Nah, jadi seperti ini. Nah, lumayan banyak kan? Nah, kemudian kalau yang satunya itu si punyanya Fujitsu ya, punyanya Fujitsu. Dia ini lebih baik guys karena dia ini mengasih ini ya kayak tabel kayak gini. Jadi ada yang namanya performance, low latency, dan juga energy efficiency. Jadi kalian bisa pilih mau settingan yang untuk khusus performa atau performance, atau kalian butuh yang latency yang benar-benar rendah atau low latency, atau bahkan kalian mau energi kalian itu irit atau energi efisiensi. Nah, jadi di sini gua pilih yang low latency karena gua itu pengen banget sistem gua ini memiliki latency yang sangat rendah sehingga sistem gua ini itu nanti responnya juga akan semakin meningkat dengan adanya latensinya itu rendah banget guys. Kalau kalian ngutamain masalah performa yang dimana semakin tinggi itu nggak apa-apa ya, jadi kalian bisa pilih. Nah, jadi ini ada untuk optionnya, jadi ada hyper trading, kemudian ada yang namanya ini guys, Intel Virtualization Technology, kemudian Turbo Mode, dan masih banyak lagi guys. Tuh. Nah, jadi bagi kalian yang penasaran, kalian bisa baca-baca sendiri ya untuk link kedua website ini. Gua akan taruh di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Ya, dimana nanti ini bakal bermanfaat banget sebagai ilmu tambahan untuk teman-teman semua. Mulai dari apa itu yang namanya turbo mode, apa itu power teknologi, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau di sini, kalau semisal kalian pengguna MOBO Asus, kalian bisa ikutin ini ya settingan yang dikasih tahu oleh si Roach. Nah, kalau dari kesimpulan kedua website ini ya, jadi kan gue udah buat nih sebuah kesimpulan dari kedua website ini, dan akhirnya gue menyimpulkan ini guys. Nah, ini ya. Jadi total ada 8. Jadi yang pertama itu kita harus matiin di BIOS yang namanya itu Systats atau Intel Systat atau Global Systat Control atau juga AMD Cool and Quiet atau Intel Speedstep atau Turbo Boost atau Systats atau EIST atau Thermal Monitor. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada PWM Pace Control, yang dimana ini harus kalian isi menjadi max. Lalu yang ketiga di sini ada Intel Virtualization Technology, yang dimana Intel Virtualization Technology itu bisa kalian matikan atau disable. Tapi perlu diingat, kalau kalian sering pakai emulator atau mungkin virtual machine seperti VirtualBox, nah itu
Untuk Intel Virtualization Technology harus dinyalakan guys, atau di-enable. Kemudian yang keempat ada 1394 controller, yang dimana kalau kalian ketemu, kalian bisa matiin atau disable. Lalu yang kelima ini ada HPET atau High Precision Event Timer. Nah, untuk HPET itu kalau nggak salah di BIOS nggak ada ya, cuman kalau di Windows-nya itu ada guys. Kalau nggak salah berada di Device Manager, di bagian System Device. Nah, kalian cari High Precision Event Timer, kemudian kalian silahkan klik kanan, pilih Disable Device atau matikan. Lalu yang keenam ada Secondary ATA Controllers, ya dimana ini kalau kalian ketemu bisa langsung matiin atau disable. Lalu yang ketujuh ada Secondary LAN. Nah, ini kalau ketemu bisa kalian matiin atau disable. Nah, kemudian yang terakhir adalah Hyper Trading. Nah, untuk Hyper Trading ini merupakan suatu ini ya, virtual cores pada CPU kita. Jadi CPU kita itu kan ada yang namanya core dan threads. Nah, misal CPU gua ini i5 10400. Ya dimana CPU gua ini memiliki 6 core dan 12 thread. Nah, jadi 6 core itu merupakan core yang aslinya, guys. Sedangkan yang 12 thread itu merupakan sebuah ini ya, virtual cores. Nah, kalau yang aslinya itu bukan 12 thread, melainkan 6 thread. Nah, sisanya itu hanyalah virtual cores yang dimana ini ya, beda jauh dengan cores yang asli. Karena yang virtual cores itu lebih lemah ya dibandingkan cores yang asli. Contoh lagi, kalau kalian punya CPU dengan 2 core 4 thread, nah itu aslinya cuma 2 core 2 thread. Nah, yang duanya lagi itu cuma virtual cores. Makanya dibacanya 2 core 4 thread. Nah, kalau semisal kayak 16 core 32 thread, nah itu 32 threadnya itu sebagian juga virtual cores gitu. Nah, kalau kalian matikan untuk hyperthreading, nanti virtual cores kalian itu bakal mati kayak mati total gitu. Jadi kalau kalian mau pakai virtual cores-nya lagi, kalian bisa nyalain lagi untuk hyperthreading. Nah, jika kalian mengutamakan untuk performa yang lebih stabil dan tinggi, kalian bisa nyalakan atau enable hyperthreading. Tapi kalau kalian menginginkan yang namanya latency pada sistem kalian lebih rendah dan juga respon sistem kalian juga semakin lebih respon, kalian bisa matikan atau disable hyperthreading yang satu ini. Jadi kalian bisa pilih salah satu, mau mentingin performa atau mentingin latency yang rendah. Kalau gua latency yang rendah atau low latency. Nah, jadi seperti itu kurang lebih, dan part ini kayaknya part yang terakhir kali ini tuh kayaknya serba bios ya. Mungkin dari kalian ada yang kayak ngeluh atau kayak aduh repot banget nih. Emang bagi kaum awam itu repot ya, cuma kalau gue sih udah biasa gitu. Nah, kalau kalian nggak mau ngikutin ya juga nggak apa-apa. Ini cuma sekedar ilmu aja, dan ilmu yang bakal gua ini ya kayak lebih perjelas dari Calypto is Latency Guide ini guys. Jadi ya seperti itu kurang lebih, dan ya jadi video tentang cara agar Windows menjadi super ringan dan lancar pada PC. Atau sampai sini dulu, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika bermanfaat, coba subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video. Oke, video ini sampai sini dulu, ditunggu next video ya. Dadah!